Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala washabihim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Samara Negeri 2 Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan MTS Negeri 2 Sukoharjo, serta anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kelas 789 MTS Negeri 2 Sukoharjo. Pertama-tama dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahim, bersua dalam Matsama, masa orientasi siswa madrasah tahun 2020 MTS Negeri 2 Sukoharjo. Selanjutnya salam dan sholawat tansah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua, sehingga kita bisa membedakan antara hak dan batil. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, yang pertama saya mengucapkan selamat pada anak-anak kelas 8 yang naik ke kelas 9 dan anak kelas 7 yang naik ke kelas 8. Dan lebih utama adalah anak kelas 7 yang baru saja masuk di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Pada hari ini, pada pagi ini, anak-anak MTS Negeri 2 Sukoharjo mendapatkan pembelajaran Matsama, masa orientasi siswa madrasah tahun 2020 di MTS Negeri 2 Sukoharjo, yang mana masa orientasi siswa baru tahun ini adalah untuk memberikan arahan pada anak-anak supaya siswa lebih giat lagi, lebih maksimal lagi, biarpun pembelajaran lewat daring. Untuk tahun ini, tahun 2020 semester gasal, untuk anak-anak kelas 7, 8, 9 pembelajaran lewat daring, terutama pada masa Matsama. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Rupianto Sarjana Pendidikan. Rumah saya adalah Polokarto. Saya di sini adalah mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan di MTS Negeri 2 Sukoharjo, kelas 8 dan kelas 9. Di sini saya adalah sebagai kesiswaan MTS Negeri 2 Sukoharjo akan memberikan materi pembinaan kesiswaan dan prestasi untuk anak-anak. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, pertama kita awali dulu dengan 4 jalur pembinaan kesiswaan. Salah satunya adalah organik kesiswaan. Yang kedua adalah latihan kepemimpinan dasar. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat adalah kegiatan wawasan wiyata mandala. Yang pertama adalah organisasi siswa intrasekolah. Di sini MTS Negeri 2 Sukoharjo OSIS, yang mana adalah organisasi siswa intrasekolah MTS Negeri 2 Sukoharjo, secara organisir telah dan satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk OSIS. Yang tidak mempunyai hubungan organisasi dengan OSIS ke sekolah yang lain tidak menjadi bagian ataupun alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Di sini MTS Negeri 2 Sukoharjo sudah terbentuk, dan di sini adalah sebanyak siswa 30, termasuk 30 itu adalah tim inti, dan melalui beberapa seleksi-seleksi yang sangat luar biasa dalam hari ini adalah sangat ketat bagi siswa yang masuk OSIS MTS Negeri 2 Sukoharjo. Pesertanya adalah kelas 7 dan kelas 8. Tidak kemungkinan adalah kelas 9. Selanjutnya,
OSIS adalah sisi fungsionalis dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di bidang pembinaan kesiswaan, yang artinya terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Yang ketiga adalah OSIS sebagai suatu sistem yang merupakan tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi OSIS di sini adalah yang menjadi kelompok tetapi di luar bidang, di luar sekolah. Jadi tempat kita adalah untuk membina wadah, untuk mencarikan ide-ide, untuk memberikan suatu aspirasi, untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Di sini adalah salah satunya adalah OSIS. Kalau OSIS sudah terbentuk, kita di sini sudah mempunyai yang namanya tujuan. Tujuan OSIS adalah menghimpun ide, yang mana pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Yang kedua adalah mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Yang ketiga, OSIS tujuannya adalah sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, gagasan, dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Jelas, OSIS adalah peran yang sangat aktif maupun sangat banyak dalam kegiatan kesiswaan, terutama di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Selanjutnya fungsinya, kalau tadi sudah ada tujuannya, tentunya ada fungsinya. Jadi fungsinya OSIS itu apa untuk di madrasah ini khususnya? Salah satu adalah sebagai wadah, yang mana OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pendidikan kesiswaan. Yang kedua, sebagai motivator, OSIS juga berperan sebagai perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, sebagai tindakan preventif, OSIS untuk ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Yang keempat, fungsi preventif adalah OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus diwujudkan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah OSIS di MTS Negeri 2 Sukoharjo. OSIS di MTS Negeri 2 Sukoharjo di sini adalah sangat-sangat berperan, terutama untuk kegiatan proses belajar mengajar dan membantu pengaturan kegiatan dalam hal ini adalah kesiswaan. Karena apa? Salah satunya OSIS adalah membantunya dalam kegiatan-kegiatan yang sangat banyak. Dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang mana yang sudah terakomodir di dalam proses belajar mengajar MTS Negeri 2 Sukoharjo. Selanjutnya anak-anak, untuk itu jadi anak-anak sekali lagi nanti yang ini ya, yang saya nanti baca, yang saya berikan pengarahan nanti, anak-anak nanti bisa mendengarkan lebih dalam lagi, jauh lagi, nanti pada akhirnya nanti saya ada pertanyaan, khususnya nanti untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi terus, pantang terus supaya kalian bisa mendengarkan dan bisa menyimak apa-apa nanti yang harus saya sampaikan pada anak-anak semuanya. Selanjutnya di sini saya lanjutkan lagi adalah tujuan OSIS meningkatkan generasi penerus yang beriman,
dan bertakwa. Selanjutnya memahami, menghargai lingkungan, hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, intelektual. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadi masalah 4 unsur kesiswaan yang mana adalah OSIS, yang mana sudah diterapkan di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Selanjutnya, ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler di sini di MTS Negeri 2 Sukoharjo, apa toh ekstrakurikuler? Setiap kita ada kegiatan padahal kita belum tahu apa itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah di luar jam belajar kurikulum standar, ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Jadi kegiatan ekstrakurikuler di MTS Negeri Sukoharjo sudah berjalan selama semester gasal dan sampai semester genap untuk tahun pembelajaran 2020-2021. Maaf, untuk semester gasal tahun ini karena kita masih kondisinya masih COVID-19, kita untuk semester gasal kita belum kita laksanakan. Tapi nanti pada waktu kita sudah menginjak ke semester genap untuk ekstrakurikuler untuk siap dilaksanakan. Apa saja yang ada nanti di ekstrakurikuler MTS Negeri 2 Sukoharjo? Salah satunya adalah seni musik, karawitan, kaligrafi, jurnalistik, pas ananta. Kalau pas ananta di sini adalah proses maupun PBB, yaitu Persatuan Baris Berbaris, yang mana di MTS Negeri Sukoharjo namanya pas ananta. PMR, Palang Merah Remaja. Untuk bidang olahraga, bela diri, yang di sini kita mengambil ke pencak silat, bulu tangkis, futsal, voli, dan renang. Itu tadi beberapa ekstrakurikuler yang diadakan di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler di sini sudah diatur di dalam Permendikbud nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ekstrakurikuler terdiri atas ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Yang saya tadi sebutkan adalah ekstrakurikuler untuk pilihan, yang mana pilihan tadi diwajibkan bagi anak kelas 8 dan kelas 9 dan kelas 7. Sedangkan untuk ekstrakurikuler bagi wajib MTS Negeri Sukoharjo adalah khusus untuk kelas 7 adalah pramuka. Di sini adalah wajib, yang mana dilaksanakan pada hari Jumat, jamnya jam 1 sampai jam 4 sore. Itu yang dilaksanakan di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Sedangkan tujuannya ekstrakurikuler di sini berarti kita mempunyai tujuan. Tujuannya apa sebenarnya bagi diadakan ekstra, sekolah-sekolah itu mengadakan ekstra itu tujuannya apa? Salah satunya adalah menyalurkan dan mengembangkan potensi
peserta didik. Yang mana di sini adalah bakat kalian nanti bisa tersalurkan, kegiatan-kegiatan yang mendukung juga bisa tersalurkan. Selanjutnya ada lagi melatih sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, dan berkomunikasi. Terus selanjutnya mengembangkan siswa menjadi produktif terhadap permasalahan. Memberikan bimbingan dan arah kepada peserta didik. Itu tadi tujuannya. Dan kegiatannya, kegiatan ekstrakurikuler itu bisa untuk melatih siswa dalam suatu kegiatan maupun event organizer. Jadi di sini nanti anak-anak nanti juga bisa setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, nanti semuanya contohnya di sini jurnalistik, anak-anak nanti bisa mengembangkan minat maupun bakatnya. Di sini bisa untuk dikembangkan lebih jauh lagi juga bisa. Contohnya juga untuk olahraga, renang. Di sini renang juga bisa. Nanti anak sudah mempunyai bakat dari kecil, kita olah lagi, kita perbanyak latihan sesuai dengan grafiknya, skedulnya, dan kita nanti juga mengambil pelatih-pelatih dari luar. Insya Allah nanti anak-anak di sini yang sudah mempunyai prestasi bisa dikembangkan lagi. Selanjutnya anak bisa melatih menjadi seorang pemimpin. Salah satunya ikhlas juga semacam itu. Melatih siswa untuk berinteraksi dengan kegiatan di luar sekolah. Nah, juga menambah pengalamannya di bidang, dalam arti di sini bidang ekstrakurikuler. Melatih siswa menghadapi tantangan masa depan dan memotivasi siswa untuk meraih cita-cita. Dan siswa merasa bertanggung jawab atas kemajuan sekolah. Itu tadi, jadi setelah kita rangkum bersama, setelah kita melaksanakan kegiatan bersama, jadi siswa mempunyai tanggung jawab. Dalam hal ini mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, bahwa saya akan melakukan ini, bahwa saya akan melakukan itu. Berarti siswa sudah mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tadi saya sudah tiga. Yang pertama tadi adalah OSIS sudah, selanjutnya ekstrakurikuler dan latihan kepemimpinan, dan yang terakhir di sini adalah wawasan Wiyata Mandala. Sebenarnya wawasan Wiyata Mandala di sini kita tidak asing lagi, khususnya untuk anak-anak kelas 8 dan 9. Wawasan Wiyata Mandala sudah kita diulangi dulu yang sudah menjadi peserta didik baru. Lah mungkin ini yang pembelajaran yang terbaru untuk anak-anak kelas 7. Wawasan Wiyata Mandala. Jan iki apa toh wawasan Wiyata Mandala? Itu sebenarnya apa wawasan Wiyata Mandala? Itu dibagi 3 wawasan. Wawasan adalah mengandung arti, pandangan, penglihatan, tinjauan, dan tanggapan indrawi. Yang kedua adalah wiyata. Wiyata itu mempunyai arti, pelajaran, dan pendidikan. Yang ketiga mandala. Mandala itu apa? Mandala itu mengandung arti bulatan, lingkaran, lingkungan, daerah, dan kawasan. Jelas kalau yang namanya mandala itu contohnya di sini MT Negeri 2 di Sukabumi ini tidak menyendiri. Di sini mempunyai lingkungan dari berbagai jenis. Mungkin di sini lingkungannya sebelah kanan saya itu adalah lapangan, sebelah kiri saya adalah masyarakat, di depan saya, maksudnya di depan madrasah itu adalah juga masyarakat, di belakang juga perkantoran sebagainya. Jadi di sini lingkungan kita berbeda-beda. Selanjutnya yang tadi yang sudah para item tadi saya rumuskan tadi, di sini ada rumusan yang spesifik, dalam arti di sini wawasan Wiyata Mandala. Artinya keseluruhan di sini adalah suatu pandang atau tinjauan mengenai lingkungan pendidik, pengajaran. Maka wawasan Wiyata Mandala mempunyai makna yang sangat dalam dan strategis sebagai lingkungan pendidikan. Jangan lupa anak-anak, nanti setelah ini nanti ada tugas buat kalian. Jadi nanti kalian harus manteng terus ya dari saya nanti biar bisa tahu tugasnya apa, dan nanti harus bisa
menerapkan juga pada kalian semua. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala itu bagi siswa untuk menuntut yang bagaimana? Setelah kalian nanti di sini, wawasan Mandala itu untuk apa? Satu, di madrasah di sini, wawasan Mandala khususnya MTS Negeri 2 Sukoharjo ini memiliki suatu sarana dan prasarana yang cukup dan baik. Memiliki tenaga edukatif, berpribadi, teladan, terampil, serta berpengalaman. Terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sejuk dan segar. Tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan warga sekolah. Terciptanya disiplin para warga sekolah, mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Tumbuhnya semangat peserta untuk maju, bekerja keras, dan bekerja keras lagi. Sekarang prinsipnya wawasan Wiyata Mandala, prinsipnya apa? Sekolah merupakan lingkungan pendidik. Sekolah bertanggung jawab, kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan. Guru dan orang tua siswa ada pengertian untuk mengembangkan tugas mendidik. Warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat dan mendukung keturunan. Sekarang yang terakhir, peranan wawasan Wiyata Mandala. Peranannya apa? Siswa harus melindungi lembaganya di mana dia sekolah. Jadi nanti siswa harus di sini harus bisa memberikan informasi pada sekolah yang lain maupun masyarakat bahwa sekolah di sini adalah setelah memberikan pelajaran pada masa ini nanti bisa memberikan alasan yang luar biasa pada mungkin dari sekolah yang lain atau mungkin dari masyarakat yang lain. Selanjutnya, peran siswa terhadap kepala sekolah. Peran siswa pada guru karena guru mendidik dan melatih. Dan peran siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Yang 5 adalah peran dalam intrakurikuler adalah dengan belajar giat sesuai tugas-tugas yang diberikan. Yang terakhir, peran dalam ekstrakurikuler adalah ikut aktif dalam ekstra yang berlaku. Ini tadi 4 jalur pembinaan kesiswaan yang sudah saya berikan berikan materi pada siswa-siswi kelas 7, 8, 9 yang mana sama untuk hari ini nanti bisa memberikan nuansa yang lebih baik lagi, yang lebih indah lagi, yang lebih segar lagi. Jadi nanti ini sebelum saya tutup nanti anak-anak ada pertanyaan 3 dari saya, nanti dikerjakan, nanti untuk bisa memberikan timbal balik pada, terutama nanti untuk Bapak Ibu Wali kelas 7, 8, 9. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bisa ditulis ya. 1. Apa yang dimaksud OSIS? Belum selesai, apa yang dimaksud OSIS? Selanjutnya, peranan apa OSIS terhadap pembinaan kesiswaan terhadap madrasah? Kalau OSIS sudah ada, sekarang peranannya apa terhadap madrasah? Sekali lagi saya ulangi, apa yang dimaksud OSIS? Peranan apa OSIS terhadap pembinaan kesiswaan terhadap madrasah? Terus yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang wawasan Wiyata Mandala? Dan peranan siswa-siswi terhadap madrasah tentang wawasan Wiyata Mandala. Peranannya siswa terhadap Wiyata Mandala itu apa? Saya ulangi lagi, apa yang kamu ketahui tentang wawasan Wiyata Mandala serta peranan siswa-siswi khususnya MTS Negeri 2 Sukoharjo itu terhadap wawasan Wiyata Mandala itu apa? Yang ketiga, apa yang dimaksud ekstrakurikuler?
dan manfaat ekstrakurikuler bagi siswa-siswi MTS Negeri 2 Sukoharjo. Itu tadi pertanyaan dari saya untuk dalam hal ini adalah pembinaan kesiswaan yang nanti sudah saya terangkan panjang lebar nanti supaya nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak, juga maaf nanti juga orang tua siswa yang mendengarkan maupun yang bisa menyaksikan. Karena apa? Karena ini adalah tujuannya, salah satunya adalah sebelum khususnya untuk anak-anak kelas 1 masuk, ben ora kaget. Oh, ternyata kegiatan di MTS Negeri Sukoharjo luar biasa banyaknya. Itu pesan saya dari saya, selamat datang MTS khususnya untuk kelas 7 MTS Negeri 2 Sukoharjo, dan selamat bagi untuk kelas 8, 9 yang naik kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.